saya Daniel Joseph Pasca Samosir dari kelas 10 Saya berasal dari kelompok 1 dan akan menjelaskan materi tentang Pancasila. Di sini ada beberapa rekan saya, yaitu Bicara dari kelompok 6, Ilana Witasari dari kelompok 5, Alik Badrussaman dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pada materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila sudah dikenal dari zaman Majapahit, abad ke-14 dalam buku Negara Kertaagama, karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Pancasila terbagi jadi dua kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti aturan, yang dimana Pancasila sendiri memiliki artian 5 aturan yang mengatur kehidupan. Selanjutnya kita beralih ke sejarah perumusan dasar negara. Diawali dengan Belanda mengakui kekuasaan Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah itu, lanjutkan dengan pembentukan BPUPKI atau Depuritu Junbi Kyosakai yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI sudah melakukan sidang 2 kali, yaitu pada 29 Mei untuk membahas ideologi negara atau Pancasila dan 1 Juni untuk membahas Undang-Undang Dasar. BPUPKI diketuai oleh KRT Kajiman Widyoningrat. Ada 23 orang pada sidang pertama, 11 orang pada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei, dan 5 orang pada 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI dilaksanakan dalam gedung Chuo Sangiin yang sekarang disebut Gedung Pancasila. Tokoh yang menyampaikan pendapat dalam sidang pertama untuk membuat dasar negara, yaitu tokoh pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Supomo pada tanggal 30 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Supomo membagi teori dalam dasar negaranya terbagi menjadi 2, yaitu individualis dan integralistik. Teori individualis adalah teori yang dimana putusan negara diberikan kepada hanya individual atau kelompok saja. Tetapi integralistik sebaliknya. Integralistik itu dia memberikan suatu keputusan kepada semua rakyat. Yang berarti integralistik adalah suatu konsep persatuan pada suatu negara. Selanjutnya ada peristiwa perubahan sila pertama Pancasila. Perubahan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, dia sebelum diubah memiliki bunyi seperti ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa sila pertama dalam Pancasila itu diubah? Karena ada beberapa tokoh yang tidak setuju, yaitu tokoh-tokoh dari timur tidak setuju dengan sila pertama Pancasila ini karena ada beberapa kaum-kaum dari timur merupakan agama non-muslim. Selanjutnya kita akan membahas sikap-sikap dalam menghadapi globalisme untuk mempertahankan Pancasila. Kita harus tetap Oke, kita masuk ke dalam sikap-sikap dalam menghadapi globalisme untuk mempertahankan Pancasila. Ada sikap pertama, yaitu sikap hedonisme. Sikap hedonisme ini adalah sikap yang dimana dia mementingkan semua yang ada di dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila karena sikap hedonisme ini sangat berbahaya terhadap ideologi kita. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Alia Rosa, absen 2 dari kelompok 4. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa pengertian dari Pancasila? Lalu yang kedua adalah dari manakah istilah Pancasila diambil dan siapakah pengarangnya? Lalu yang ketiga adalah apakah Pancasila sudah terjalani dalam masyarakat Indonesia? Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Alia. Pertanyaan pertama yaitu apa itu pengertian dari Pancasila? Pertanyaan kedua, dari manakah istilah Pancasila itu diambil? Dan pertanyaan ketiga, apakah Pancasila di Indonesia sudah terjalani dalam masyarakat Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu pengertian dari Pancasila? Pengertian dari Pancasila diambil dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti aturan. Yang dimana jika kedua arti itu digabung,
memiliki artian kelima, aturan yang mengatur kehidupan. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari manakah istilah Pancasila itu diambil dan siapa pengarangnya? Istilah Pancasila itu diambil dari dua kitab, yaitu Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila di Indonesia sudah terjalani dalam masyarakat Indonesia? Jika sudah dibilang terjalani, mungkin kita agak kurang ya, karena ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia seperti sikap hedonisme, sikap konsumerisme, dan sikap-sikap lain yang menghambat ideologi Pancasila di negara kita. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ricardo dari kelompok 6. Saya izin bertanya, di mana Belanda mengakui kekuasaan Jepang atas wilayah bekas jajahannya? Kedua, pada tanggal berapa Belanda mengakui kekuasaan Jepang? Yang ketiga, kenapa kemenangan Jepang tidak bertahan lama dalam penjajahan Indonesia? Sekian, terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ferdinand. Pertanyaan pertama, di mana Belanda mengakui kekuasaan Jepang atas wilayah bekas jajahannya? Belanda mengakui kekuasaan Jepang atas wilayah bekas jajahannya ada di Kalijati, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Pertanyaan kedua dari Ferdinand, pada tanggal berapa Belanda mengakui kekuasaan Jepang? Belanda mengakui kekuasaan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pertanyaan ketiga, kenapa kemenangan Jepang tidak bertahan lama dalam menjajah Indonesia? Kemenangan Jepang tidak bertahan lama dalam menjajah Indonesia karena pihak sekutu langsung membuat serangan kepada Jepang. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Ilanta Witasari dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, yang pertama, siapakah ketua BPUPKI? Lalu yang kedua, BPUPKI melakukan sidang berapa kali dan tanggal berapa saja? Lalu yang ketiga, di mana BPUPKI melaksanakan sidang-sidang tersebut? Saja, terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Elenta. Pertanyaan pertama, siapakah ketua BPUPKI? Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyoningrat. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Berapa kali BPUPKI melaksanakan sidang untuk membahas dasar negara dan tanggal berapa saja? BPUPKI melaksanakan sidang untuk membahas dasar negara yaitu 3 kali sidang dan pada tanggal berapa saja, yaitu tanggal 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni 1945. Selanjutnya, pertanyaannya, di manakah sidang BPUPKI dilaksanakan? Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang bisa disebut Gedung Pancasila. Izin memperkenalkan diri, saya Malik dari kelompok 3. Jadi saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, siapa para tokoh pendiri bangsa yang mempunyai gagasan untuk dasar negara? Lalu pertanyaan kedua, coba jelaskan kembali apa itu teori integralistik yang disampaikan oleh Supomo. Lalu pertanyaan yang terakhir, kenapa sila pertama di Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Malik. Pertanyaan pertama, siapa saja para tokoh pendiri bangsa yang menyampaikan gagasan untuk dasar negara? Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pertanyaan kedua, jelaskan kembali apa itu teori integralistik yang disampaikan oleh Supomo. Teori integralistik yaitu teori di mana negara tidak memberikan jaminan kepada satu individu atau kelompok saja, tetapi negara memberikan jaminan kepada seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Yang dimana teori ini memberikan kita konsep tentang persatuan suatu negara. Pertanyaan ketiga, mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah karena ada beberapa kelompok dari timur yang tidak setuju karena sila pertama dalam Piagam Jakarta bertujuan pada satu agama saja, sehingga kelompok dari timur tidak setuju karena ada beberapa dari kelompok tersebut beragama non-muslim. Sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. See you, bye-bye.